Oke, seperti yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, konsep redox itu bisa dijelaskan dengan 3 konsep. Yang pertama, pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua, pelepasan dan penangkapan elektron. Yang ketiga, konsep perubahan Bilox atau bilangan oksidasi seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, bagaimana redox bisa dijelaskan dengan Bilox? Dalam konsep perubahan Bilox, ketika Biloxnya naik, maka itu dikatakan oksidasi. Namun, ketika Biloxnya turun, maka itu akan disebut dengan reduksi. Bagaimana penjelasannya? Yuk, lanjutkan nontonnya. Ini contoh soal yang biasa keluar. Biasanya dalam soal itu ditanyakan mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Termasuk di dalamnya juga akan ditanyakan tentang oksidator dan reduktor. Ini contoh soal yang ada dalam latihan kemarin. Untuk menentukan mana yang mengalami oksidasi dan reduksi, pakai konsep satu baik dengan oksigen dan konsep kedua dengan elektron kan tidak bisa dijawab ya. Maka ini bisa dijelaskan dengan konsep ketiga. Maka antum harus mencari Bilox dari masing-masing atom yang ada dalam reaksi tersebut. Oke, kita mulai dari Mg. Mg yang di kiri berapa Biloxnya? Karena dia adalah unsur bebas, tidak punya muatan, maka Biloxnya sama dengan 0. Oke, kita tulis di atasnya juga 0. Tuh. Sekarang kita lihat Mg yang di kanan. Di kanan, Mg dalam senyawa MgCl2. Mereka tidak punya muatan, maka total Biloxnya adalah sama dengan 0. Oke, kita lihat satu-satu. Mg, dia golongan berapa? Golongan 2A. Maka Bilox Mg dalam senyawa adalah positif 2. Oke, positif 2. Kita tulis di atas. Positif 2 dikali jumlah Mg-nya ada berapa? Ada 2. Ada 1 ya. 2 kali 1 positif 2. Maka untuk biar jadi 0, Bilox Cl-nya harus negatif 2. Positif 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk Cl-nya berarti berapa? Kan di sini positif 2, Cl-nya ada 2, maka negatif 2 ya. Negatif 2 bagi 2 sama dengan negatif 1. Maka Bilox Cl dalam MgCl2 adalah negatif 1. Sekarang kita lihat untuk HCl. Balik lagi ke kiri, ada 2 HCl. 2 ini adalah apa? 2 itu adalah koefisien. Koefisien tidak berpengaruh pada Bilox, maka nggak usah dianggap. Kita fokus ke HCl saja. Ada H, ada Cl. Maka ini adalah senyawa. Ada muatannya tidak? Tidak ada muatannya. Maka dia sama dengan 0. Oke. Karena dia sama dengan 0, kita lihat satu-satu. Cl Biloxnya berapa? Negatif 1. Ada berapa Cl? Ada 1. Negatif 1 kali 1 negatif 1. Biar jadi 0, maka ditambah 1. 1 kurang 1, 0. Hanya ada berapa? H di sini hanya ada 1, maka positif 1 bagi 1 adalah positif 1. Oke, kita sudah dapat Mg 0, H positif 1, Cl negatif 1, Mg yang di kanan positif 2, Cl yang di kanan negatif 1, tinggal H2. H2 berapa Biloxnya? Dia adalah unsur bebas, tidak punya muatan. Dia hanya H saja, maka Biloxnya sama dengan 0. Ini 0. Fokus antum sekarang adalah Bilox yang ada di atas, bukan yang di bawah. Karena yang di bawah itu dipengaruhi oleh jumlahnya. Kayak Cl ini yang tadi harusnya cuma negatif 1, tapi karena jumlahnya 2, jadi negatif 2. Mari kita perhatikan. Kalau tadi
biloks dalam konsep redoks itu dia dikatakan oksidasi kalau biloksnya naik, dia dikatakan reduksi kalau biloksnya turun. Kita lihat satu persatu unsurnya. Mg di kiri ke kanan ada perubahan tidak? Ada, yang tadinya 0 jadi positif 2. Naik atau turun? Oke, ini adalah naik. Nggak bisa gini deh. Naik. Nah, 0 ke positif 2, maka dia disebut naik. Kalau naik berarti reaksi apa? Naik, maka ini ada reaksi oksidasi. Terus oksidasi. Oke, kita lihat siapa lagi? Kita lihat H, boleh H. H dari positif 1 ke 0. Naik atau turun? Dia mengalami turun. Maka dari ini terlihat ke 0, H ke H dia turun, ya kan? Turun, maka reaksinya adalah reduksi. Apanya yang turun? Bilangan oksidasinya. Lalu bagaimana dengan Cl? Lihat Cl yang tadinya negatif 1, di kiri, di kanan berapa? Tetap negatif 1. Yang dilihat yang di atas ya, bukan yang di bawah. Ada perubahan? Negatif 1 ke negatif 1? Tidak ada. Maka yang mengalami oksidasi adalah siapa? Mg. Yang mengalami reduksi adalah HCl. Nah, gimana caranya? Oke, kita lanjut ya. Nah, biasanya di soal juga ditanyakan tentang 4 hal ini. Yang pertama, tentang reduktor. Apa itu reduktor? Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Nah, yang mengalami oksidasi adalah Mg. Maka Mg yang naik. Maka reduktornya adalah Mg. Terus yang kedua juga biasa ditanyakan tentang oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi atau yang biloksnya turun? Lihat yang turun tadi adalah si H. H turun dari positif 1 jadi 0. Tapi yang kita tulis bukan hanya H, tapi gabungannya. Dia bersama siapa? Sama Cl. Maka zat yang mengalami reduksi adalah HCl. Walaupun sebenarnya hanya H saja yang mengalami reduksi. Nah, untuk oksidator dan reduktor ini khusus pereaksi. Yang sebelah kiri tanda panah. Terkadang juga ditanyakan tentang hasil oksidasi dan hasil reduksi. Ingat kata-katanya hasil. Kalau kata-katanya adalah hasil, maka fokus kita ada sebelah kanan tanda panah. Hasilnya atau produk istilahnya. Hasil oksidasi siapa? Lihat tadi oksidasi adalah Mg. Hasilnya siapa? MgCl2. Maka hasil oksidasi adalah MgCl2. Dan yang terakhir hasil reduksi. Yang hasil dari yang turun siapa? Lihat panah yang turun. Yang turun di H dari positif 1 jadi 0. Siapa yang dihasilkan? H2. Maka hasil reduksinya adalah H2. Ibu ingatkan kembali, untuk oksidator dan reduktor dia adalah bereaksi yang sebelah kiri tanda panah. Sedangkan hasil oksidasi dan reduksi dia adalah produk sebelah kanan tanda panah. Oke, ini adalah soal yang biasa ditanyakan juga, yaitu tentang apa? Tentang reaksi autoredoks atau biasa dikenal juga dengan disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Apa bedanya? Kalau autoredoks itu kapan disebut autoredoks? Kalau oksidator dan reduktornya sama. Contoh, ini ada Cl2 menjadi Cl- ditambah ClO3 min. Ibu udah hitung biloksnya masing-masing untuk menghemat waktu. Antum nanti kalau mau coba silakan coba sendiri ya. Oke, Cl yang sebelah kiri dia berubah menjadi berapa? Yang tadi 0 menjadi negatif 1. Oke, ini apa? Ini adalah reaksi
dia turun, maka kalau turun maka ini reduksi, betul red aja ya, reaksi reduksi. Terus kita lihat lagi, Cl itu juga ada sebelahnya lagi, yang tadi 0 menjadi positif 5, naik turun, naik, maka ini adalah reaksi oksidasi. Coba lihat, yang mengalami oksidasi dan reduksinya siapa? Cl2. Maka karena oksidator dan reduktornya sama, siapa? Si Cl2, maka reaksi ini disebut dengan reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Nah, yang terakhir ada konproporsionasi. Kapan disebut konproporsionasi? Kalau hasil oksidasi sama dengan hasil reduksi. Kita lihat contohnya. Di sini ada H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Ini sudah disetarakan. 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Ibu sudah menghitung biloxnya juga, karena hanya adalah unsur bebas, maka dia 0. Di sini 0, 0. O juga unsur bebas, 0, 0. H2O adalah senyawa, maka dia sama dengan 0 karena nggak punya muatan ya. Kita lihat dari O negatif 2, negatif 2 kali 1, negatif 2, berjadi 0, positif 2. Positif 2 bagi 2, positif 1. Lihat perubahannya, siapa yang mengalami naik? Lihat H dari 0 menjadi positif 1, maka ini adalah reaksi oksidasi. Terus oksidasi. Lihat, siapa yang turun? Yang turun adalah O2 dari 0 menjadi negatif 2, maka ini adalah reduksi. Kalau ibu tanya, siapa hasil oksidasinya? Hasil oksidasi HO harusnya ya. Hasil oksidasinya adalah siapa? H2O. Hasil reduksi? Hasil reduksinya juga adalah H2O. Karena hasil oksidasi dan reduksinya sama, yaitu sama-sama H2O, maka ini disebut dengan reaksi konproporsionasi. Oke.